Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan praktikum teknik listrik percobaan 3 dengan judul Pengaturan pembalik putaran motor 3 fasa. Perkenalkan, saya Intan Dwi Maulani dengan NRP 33324010007. Saya Satrio Adam Nurmajid Darman dengan RP 333324010002. Saya Cindy Yunita Rahman dengan RP 33324010131. Saya Riandra Wista Pradana dengan NRP 333324010003. Berikut videonya. Sebelum memulai praktikum, alangkah baiknya kita identifikasi bahaya awal terlebih dahulu. Nah, potensi bahaya dalam praktikum ini meliputi sengatan listrik akibat kontak langsung, arc flash akibat kesalahan penyambungan, dan overheating pada motor. Sehingga kita menerapkan prosedur kerja aman meliputi: yang pertama, gunakan APD sebelum memasuki area praktik. Yang kedua, pastikan tangan dalam kondisi kering. Yang ketiga, periksa kondisi kabel dan alat ukur sebelum digunakan. Yang keempat, jangan menyentuh bagian konduktor terbuka. Ini adalah rangkaian suplai AC 380 volt 3 fasa yang terdiri dari fasa L1, L2, dan L3. Ketiga fasa tersebut ditandai dengan lampu indikator merah yang akan menyala ketika tegangan tersedia, serta satu penghantar netral nanti suplai ini akan dihubungkan ke kontaktor. Ini merupakan motor induksi 3 fasa. Motor ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran. Motor memiliki 6 terminal, yaitu U1, V1, W1, dan U2, V2, W2, yang memungkinkan pengoperasian dengan hubungan bintang atau star maupun segitiga atau delta. Ini adalah multimeter digital Sanwa CD771 yang berfungsi untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan, arus, hambatan, dan frekuensi. Pada praktikum ini, ketiga multimeter digunakan untuk memantau tegangan dan arus pada sistem 3 fasa, sehingga kondisi rangkaian dapat dianalisis secara akurat dan aman. Berikut adalah kontaktor. Kontaktor memiliki komponen yaitu yang pertama ada kontak utama, dan yang lebih luas dan tebal sehingga mampu untuk dialiri arus listrik yang relatif besar. Kontak utama biasanya 135 atau L1, L2, L3 biasanya dihubungkan dengan sumber listrik RST pada suplai. Nah, sedangkan ada kontak 246 atau disebut T1, T2, T3 itu dihubungkan dengan beban motor listrik 3 fasa yaitu U, V, W atau beban lainnya. Lalu ada kontak bantu, di mana kontak bantu konstruksinya dirancang lebih tipis sehingga hanya digunakan untuk bagian kontrol saja dengan arus listrik yang relatif kecil. Nah, di sini memiliki dua kontak bantu. Yang pertama ada 1314 sebagai NO, 2122 sebagai NC, dan kontak bantu yang kedua 3132 sebagai NC, 4344 sebagai NO. Selanjutnya ada koil, di mana kontaktor memiliki dua koil yaitu A1 dan A2, di mana A1 dihubungkan ke kontak bantu antara NO dan NC, dan A2 biasa dihubungkan kepada netral. Sekarang kita akan membuat rangkaian kontrol yaitu dengan cara awal menyatukan suplai pada kontaktor. Nah, pada gambar ini kita sedang merangkai rangkaian sampai tombol berfungsi. Yang pertama membuat tombol hijau yaitu reverse atau berlawanan arah jam. Selanjutnya membuat tombol kuning untuk forward yaitu berputar dengan searah jarum jam. Sekarang kita akan melanjutkan rangkaian kontrol dengan membuat rangkaian pada lampu ketika kontraktor bekerja. Maka lampu akan ikut menyala. Jika reverse berlawanan jarum jam, kuning forward searah jarum jam, dan merah untuk stop. Ketika lampu forward dan reverse ditekan menyala, maka rangkaian kontrol sudah bisa dan sesuai, maka rangkaian kontrol sudah selesai, dan dilanjutkan membuat rangkaian daya. Selanjutnya, kita akan membuat rangkaian daya yaitu motor 3 fasa dimulai dari suplai RST dihubungkan melalui kontak utama kontaktor 1, 3, 5, dan 2, 4, 6 ke kumparan pada motor 3 fasa. Ketika tombol hijau ditekan, maka motor akan berputar berlawanan jarum jam atau yang biasa disebut reverse. Dan jika tombol kuning yang ditekan, maka motor akan berputar searah dengan jarum jam atau forward.
Selanjutnya, menghitung arus pada rangkaian ini dengan cara memutus suplai ke kontak utama 1, 3, dan 5. Dipindahkan pada multimeter agar terhubung pada multimeter untuk mengetahui arus yang terjadi saat motor bergerak. Dimulai dari setting multimeter ke arah satuan ampere, lalu select ke simbol gelombang atau arus. Nah, kesimpulan singkat dari rangkaian tersebut, di sini kita coba disimulasi menggunakan EKTS. Nah, ketika dihidupkan tombol hijau, maka kontaktor 1 akan menyala dan kontak bantu NO dan NC yang terhubung di K1 berubah. Yang kontak bantu NO menjadi NC dan NC menjadi NO. Jadi yang awalnya nyambung jadi terputus dan yang terputus menjadi menyambung. Maupun pada tombol yang kuning. Jadi ketika tombol kuning hidup, kontaktor 2 hidup, lampu kuning hidup, maka kontak bantu yang NO jadi NC dan NC menjadi NO. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.